Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Listanto. Saya guru di MAN 1 Kota Palu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 12 bab 4, yaitu peluang kejadian. Nah, kita masuk di pertemuan pertama, yaitu peluang suatu kejadian. Sebelum membahas definisi peluang, di sini ada beberapa istilah yang kita kenal yang bakalan kita gunakan untuk materi ini ke depannya. Ada namanya percobaan, ruang sampel, dan kejadian, di mana masing-masing dari tiga istilah tersebut kita katakan atau kita definisikan bahwa percobaan itu adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil tertentu. Ya, hasil yang diinginkan, apa yang akan dibuktikan, seperti itu. Kalau ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Nah, jadi dari percobaan yang dilakukan, kira-kira hasil yang mungkin akan keluar nanti seperti apa. Jadi semuanya itu termasuk ke dalam ruang sampel. Selanjutnya adalah kejadian. Kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Himpunan bagian dari ruang sampel maksudnya dia ini yang ditanyakan, ya. Kejadian itu adalah yang ditanyakan dari percobaan itu. Ya, tujuannya apa? Itu namanya kejadian. Contoh, misalkan kita mempunyai 2 koin yang akan kita lempar bersamaan. Nah, tentunya dari 2 koin yang dilempar bersamaan akan muncul kejadian-kejadian seperti ini. Koin pertama, koin kedua, di mana setiap sisi koin itu kita simbolkan dengan A dan G. A itu menandakan sisi angka, sementara G adalah sisi gambar. Nah, dari pelemparan 2 koin tersebut, maka hasil yang akan mungkin terjadi adalah muncul 2 angka. Ya, muncul 2 angka, muncul angka dengan gambar, angka pada koin pertama dan gambar pada koin kedua, kemudian muncul gambar pada koin pertama dan angka pada koin kedua, dan muncul gambar pada kedua koin tersebut. Nah, berdasarkan tabel ini, ruang sampel kita misalkan dengan S. Ya, ruang sampel itu tadi dikatakan adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Himpunan semua hasil yang mungkin berarti ini AA, AG, GA, dan GG. Nah, ini hasil yang mungkin ini ada 4 yang di dalam kotak ini. Kejadian, nah kalau kejadian itu tergantung dari konteksnya apa. Misalkan di sini kejadian muncul angka. Ya. Misalkan yang ditanyakan adalah kejadian muncul angka, maka banyaknya itu adalah ya ini yang muncul angka AA, AG, dan GA. Sementara GG itu tidak masuk ke dalam kejadian yang dimaksud karena tidak ada angka di situ. Nah, jadi itu perbedaan antara percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Contoh lain, misalkan pelemparan sebuah dadu. Nah, pelemparan sebuah dadu itu termasuk percobaan. Ruang sampelnya, ya ruang sampel tentu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 ya. Karena dari pelemparan sebuah dadu itu hasil yang mungkin terjadi ya muncul angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, dan 6. Sementara kejadiannya ya tergantung dari perintah. Misalkan yang dimaksud munculnya angka ganjil, ya berarti kejadian yang dimaksud itu adalah 1, 3, dan 5. Ya, seperti itu ya perbedaan antara percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Selanjutnya kita masuk ke definisi dari peluang suatu kejadian. Dikatakan bahwa jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A dirumuskan seperti ini. Peluang kejadian A itu sama dengan
NA dibagi dengan NS atau per NS, NA per NS. Di mana NA itu adalah banyak anggota A, NS-nya adalah banyak anggota S. S itu adalah ruang sampel, A adalah kejadian. Nah, misalkan contoh yang tadi ini. Nah, maka peluang jika ditanyakan peluang munculnya kejadian muncul angka, peluang kejadian muncul angka, maka jawabannya NA per NS. Nah, ya, NA-nya ini kan ada 3, banyak anggotanya ada 3. Sementara S-nya itu banyak anggotanya ada 4. Berarti peluangnya 3/4. Gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa besarnya nilai peluang berkisar antara 0 dan 1. Jadi nilai yang paling kecil dari sebuah peluang itu adalah 0 dan yang paling tinggi adalah 1. Tidak kurang dari 0 dan tidak melebihi 1. Nah, ini dikatakan peluang kejadian A itu nilainya berkisar mulai dari 0 sampai 1. Peluang 0 menandakan bahwa kejadian tersebut mustahil terjadi. Sementara kalau nilai peluangnya adalah 1, maka menandakan bahwa kejadian tersebut pasti terjadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian ini merupakan kejadian A yang tidak terjadi. Jadi lawannya, lawan dari kejadian yang dimaksud. Misal, pelemparan sebuah dadu. Kejadian yang diinginkan adalah munculnya angka ganjil. Maka komplementnya adalah lawannya, yaitu munculnya angka genap. Itu adalah komplementnya. Gitu ya. Jadi komplement suatu kejadian itu adalah kejadian tersebut yang tidak terjadi, lawannya. Ya, lawannya yang dimaksud. Peluang kejadian bukan A dituliskan seperti ini. Ya, ada 2 penulisan, ada pakai tanda aksen, ada pakai tanda C. Menandakan itu adalah komplementnya yang bukan. Dirumuskan, ya, kita baca pakai yang pangkat yang C ini saja ya. Peluang A komplement itu sama saja dengan 1 dikurangi peluang A. Atau peluang A ditambah peluang A komplement itu sama dengan 1. Jadi suatu peluang suatu kejadian jika kita jumlahkan dengan peluang yang bukan kejadian tersebut, maka hasilnya 1. Nah, kayak tadi, peluang munculnya kejadian ganjil. Kalau kita tambahkan dengan peluang munculnya kejadian genap, maka pasti akan menjadi 1 atau semestanya. Gitu ya. Ganjil kan 135 kalau dadu. Berarti kalau genapnya 2, 4, 6. Nah, kalau kita tambah ya hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya muncul. Oke. Nah, berikutnya ada istilah frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini merupakan hasil kali suatu peluang, dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Dirumuskan seperti ini. FH atau frekuensi harapan itu sama dengan peluang A dikali dengan N. Peluang A dikali dengan N, di mana N-nya ini adalah banyaknya percobaan. Misalkan, sebuah dadu dilempar sebanyak 9 kali, ya berarti N-nya itu 9. Frekuensi harapan munculnya mata dadu bilangan prima. Nah, berarti bilangan prima kan 2, 3, 5 kalau pada dadu. Ada 3. Maka peluang kejadiannya adalah 3/6. 3/6 itu sama dengan 1/2. Oke, 1/2, maka frekuensi harapannya itu sama dengan 1/2 dikali N. N-nya tadi kan 9 kali percobaan. Berarti jawabannya 9/2. Itu frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini nilainya ya tidak seperti peluang. Kalau peluang itu kan 0 sampai 1.
Kalau frekuensi harapan boleh lebih dari itu. Jadi beda ya peluang dengan frekuensi. Oke, untuk pertemuan pertama pada bab 4 ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas contoh-contoh soalnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.